Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Hot Entertainment yang akan membagikan kisah-kisah episode terpaksa menikahi tuan muda. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa terus dukung selalu channel Hot Entertainment dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oke, di episode sebelumnya terlihat Abimana yang mencoba menghubungi Kinanti dan sepertinya tidak bisa. Lalu Tuan Muda begitu cemas. Tuan Muda berusaha mencari Kinanti dan Tuan Muda pun ingat kalau Kinanti meminta izin ingin pergi ke makam ibunya. Lalu Tuan Muda pun bergegas pergi ke makam. Setelah tiba di makam, tiba-tiba Tuan Muda mendorong David. David dan Kinan pun begitu terkejut. Tuan Muda berkata, "Kamu tidak tahu kalau saya begitu mencemaskan istri saya. Sementara istri saya ada di sini, tetapi kamu nggak ngasih tahu saya," kata Abimana. David pun menjawab, "Maaf Tuan Muda, saya kira Tuan Muda sudah tahu kalau Ibu Kinan ada di sini," kata David. Lalu Alia marah kepada Tuan Muda dan menyuruh Tuan Muda dan David pun pergi. Sementara Marisa yang kabur dari kejaran polisi dan ia berhasil kabur. Ia pergi dengan mengendarai ojek. Di sisi lain, Reno yang mencoba mencari barang bukti senapan yang dikubur ternyata telah hilang. Dan di kesempatan lain, Herman dan Sarah ikut diperiksa polisi. Tetapi Herman tidak mau mengakui perbuatan Marisa tersebut. Dan Herman menegaskan kalau saya sama sekali nggak tahu tentang pembunuhan istri pertama saya, kata Herman. Dan tiba-tiba polisi datang mengatakan kalau ia berhasil melacak keberadaan Marisa melalui GPS handphonenya, kata polisi. Sementara Tuan Muda berusaha terus menemani Kinanti di makam. Lalu Tuan Muda pun berjanji di atas makam Ibu Kinan untuk selalu menjaga anak ibu, kata Tuan Muda. Di sisi lain, Kinan yang ditelepon dan menerima SMS dari papanya tiba-tiba terlihat sedih dan masuk ke dalam rumah. Dan di saat Kinan sendiri dan menangis, tiba-tiba David datang. Tetapi Kinan menyuruh David pergi karena dia tidak mau Tuan Muda salah paham kepadanya. Kinan pun berkata, kalau hidupnya saat ini sudah penuh dengan masalah, ujar Kinanti. Sementara Tuan Muda terus memandangi foto dirinya dan Alia. Tuan Muda pun masih penasaran dengan Alia yang meninggalkan dirinya. Sementara Marisa yang terus dikejar-kejar polisi pun mendapatkan ide untuk bersembunyi di dalam mobil yang berisi sampah. Marisa pun kini menjadi buronan polisi. Dan di kesempatan lain, Sarah yang mengambil kesempatan untuk membujuk Bastian dengan modus menceritakan semua masalahnya dengan keluarganya, kini berhasil membuat Bastian luluh. Dan di saat Amanda datang ingin memberi dokumen kepada Tuan Muda, tetapi Tuan Muda sedang berada di ruang pribadinya dan Tuan Muda melihat ruangannya yang sudah berantakan. Tuan Muda pun sangat marah. Ia melihat lukisan Alia yang telah hancur. Tuan Muda terus memanggil-manggil seluruh penghuni rumah dan berkata, "Siapa yang sudah berani masuk ke dalam ruang pribadi saya?" Oma pun mencoba menenangkan Abi dan mencoba Abi untuk menjelaskan semuanya. Lalu Oma dan Abi pun masuk ke dalam ruangan. Oma pun terkejut dan berkata, "Berarti lukisan Alia yang kamu simpan di dalam ruang pribadi kamu," kata Oma. Lalu Anita pun datang dan Abi pun menuduh Anita. Tetapi Anita pun menegaskan kalau dia tidak melakukan itu. Lalu Abi menuduh Reno, tetapi sayang Reno sedang tidak ada di rumah. Dan Anita mencoba terus memfitnah Kinanti. Anita mencari kesempatan untuk menyingkirkan Kinanti.
Setelah terpengaruh dengan hasutan Anita, lalu Abi menemui Kinanti dan menyeret Kinanti masuk ke ruang pribadinya. Tuan muda berkata ke Kinanti, "Kamu kan yang melakukan semua ini," kata Tuan muda. Kinanti berkata, "Bukan, saya tidak melakukan itu." Abi berkata, "Kamu bohong," dan mengatakan, "Asal kamu tahu ya, kamu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Alia." Kinan pun berkata, "Aku memang bukan istri kamu. Inginkan, aku gak pantas dicintai. Aku hanya istri yang terpaksa dinikahi," kata Kinan. Dan Kinan pun berkata lagi, "Saya bukan wanita picik yang rendah melakukan hal itu," kata Kinanti. Kinan terus berkata, "Saya tidak menghancurkan lukisan ini, dan saya juga tidak pernah merasa diri saya lebih baik dari Alia," kata Kinanti. Dan setelah itu, Anita terus memojoki Kinanti. Anita terus berkata, kalau Kinanti dinikahi karena papanya punya hutang di mana-mana. Jadi, kamu jangan berharap Abimana bisa mencintai kamu, kata Anita. Sementara, Marisa terus mencoba kabur dari kejaran polisi. Marisa pun menjual semua perhiasan-perhiasannya untuk dia menyewa penginapan. Sementara di sisi lain, Kinan lebih memilih pergi dan meninggalkan Tuan Muda. Kinan tidak terima dengan semua tuduhan-tuduhan yang diberikan Tuan Muda, dan David pun mencegah Kinanti pergi. Tetapi Kinan merasa terhina dan tidak terima dengan semua perbuatan Tuan Muda. Kinan tidak terima dengan semua tuduhan-tuduhan Tuan Muda. Lalu kemudian, saat Herman sedang memikirkan Marisa, tiba-tiba Kinan datang dan meminta agar dia bisa diterima lagi di rumahnya. Tetapi papahnya lebih ketakutan kalau Kinanti di sini, Abi akan menagih hutang kepadanya, sehingga papanya tidak ingin Kinanti ada di rumahnya dan memilih Kinanti kembali pulang ke rumah Abimana. Dan di saat Marisa sedang meminta pegawai untuk memesan makanan, tiba-tiba pegawai itu melihat foto di HP dan foto tersebut persis seperti Marisa. Lalu karyawan itu secepatnya menelpon polisi. Di saat itu Marisa mendengar, lalu ia kabur lagi dan dari penginapan tersebut. Sementara itu, David menemui Tuan Muda dan memberitahukan kalau ibu Kinanti pergi dari rumah. Abimana pun bingung dan David pun menjelaskan kapan ibu Kinanti pergi dari rumah. Dan di sisi lain, hidup Marisa semakin hancur. Dia terus pergi dari tempat satu ke tempat lain sampai-sampai dia tidak tahu lagi ada di mana. Sementara Kinanti yang tidak tahu mau pergi kemana, dia merasa pulang ke rumah papanya tidak diterima. Sementara pulang ke rumah Tuan Muda, Kinanti merasa sudah tidak sanggup lagi kembali ke rumah itu. Lalu Kinanti pun beristirahat sambil memesan nasi goreng. Sementara Tuan Muda pun terus mencari Kinanti. Ia mencoba menelpon, tetapi tidak diangkat oleh Kinanti. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk episode kali ini. Tetap selalu dukung channel kami Hot Entertainment dengan cara like, komen, dan subscribe agar Anda terus mendapatkan informasi episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.